hukum persaingan usaha dan praktik monopoli. Yang pertama adalah di latar belakang persaingan usaha yang sehat sangat penting untuk menciptakan pasar yang efisien, inovatif, dan menguntungkan konsumen dengan harga wajar, kualitas baik, dan pilihan produk yang beragam. Namun, praktik monopoli yang dilakukan beberapa perusahaan dapat mengurangi persaingan, mengatur harga, dan membatasi pilihan yang merugikan konsumen dan perekonomian. Untuk mencegahnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU memiliki peran penting dalam menegakkan hukum ini dan memastikan pasar tetap sehat serta adil dengan tujuan menciptakan kompetisi yang menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Lalu ada lanjut ke materi hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah peraturan yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar pelaku usaha dalam pasar agar persaingan berjalan dengan sehat, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Hukum ini melarang berbagai bentuk praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menghambat persaingan dan merugikan konsumen. Lanjut ke praktik monopoli. Praktik monopoli terjadi ketika satu atau beberapa perusahaan menguasai sebagian besar pasar sehingga dapat mengatur harga dan pasokan barang atau jasa tanpa adanya pesaing yang berarti. Antara lain, yang pertama ada penguasaan sumber daya pasar, yaitu ketika satu perusahaan menguasai sumber daya penting yang dibutuhkan oleh seluruh industri. Yang kedua ada harga predatory, yaitu menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk mengusir pesaing yang kemudian dapat menaikkan harga setelah pesaing keluar dari pasar. Yang ketiga ada kartel, yaitu sebuah bentuk kesepakatan antara perusahaan untuk mengatur harga atau pasokan barang agar tidak ada persaingan yang sehat. Lalu ada teori yang pertama yaitu teori pasar bebas, yaitu berpendapat bahwa pasar akan secara otomatis mengatur diri melalui mekanisme permintaan dan penawaran tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dalam sistem ini, persaingan yang sehat akan muncul karena perusahaan berusaha menarik konsumen dengan harga dan kualitas terbaik. Lalu ada teori regulasi, yaitu menekankan pentingnya campur tangan pemerintah untuk memastikan bahwa pasar tetap berfungsi dengan adil, melindungi pasar konsumen, dan mencegah perusahaan-perusahaan mendominasi pasar melalui praktik monopoli yang merugikan. Lalu ada dampak pada ekonomi ya. Yang pertama kenaikan harga, yaitu monopoli memungkinkan perusahaan menetapkan harga lebih tinggi tanpa persaingan. Yang kedua pengurangan pilihan, yaitu konsumen kehilangan berbagai pilihan produk atau jasa. Yang ketiga ada inovasi terhambat, yaitu perusahaan monopoli kurang terdorong untuk berinovasi. Yang keempat ada ketidakadilan ekonomi, yaitu monopoli menyebabkan konsentrasi kekayaan pada perusahaan besar untuk memperburuk ketimpangan ekonomi. Lanjut ke upaya hukum. Di Indonesia, upaya mencegah monopoli dan menciptakan persaingan sehat diatur oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU yang memiliki tugas dan wewenang untuk yang pertama mengawasi merger dan akuisisi. KPPU mengawasi merger dan akuisisi yang berpotensi mengurangi persaingan pasar. Yang kedua ada menangani praktik kartel, yaitu menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kartel. Yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas. KPPU dapat memberikan sanksi administratif seperti denda atau perintah menghentikan praktik merugikan persaingan. Yang keempat ada penyuluhan dan edukasi. KPPU juga melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya persaingan yang sehat. Lanjut ada studi kasus. Contohnya salah satu kasus monopoli yang terkenal di Indonesia adalah dominasi PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu Telkom dalam industri telekomunikasi. Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia menguasai sebagian besar seluler di Indonesia yang pada suatu periode mengarah pada dominasi pasar. KPPU melakukan pengawasan terhadap Telkomsel untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan posisi dominannya untuk merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, praktik monopoli merugikan perekonomian dan konsumen dengan mengurangi persaingan, menaikkan harga, dan menghambat inovasi. Hukum persaingan usaha melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pengawasan KPPU sangat penting untuk menjaga pasar tetap sehat dan kompetitif. Lalu ada saran, yaitu yang pertama perkuat pengawasan merger dan akuisisi. Yang kedua lakukan edukasi tentang persaingan sehat. Yang ketiga tegakkan sanksi yang lebih tegas. Terima
Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Jelaskan tujuan utama diberlakukannya hukum persaingan usaha, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 di Indonesia. Sebentar ya, dicari dulu. Jadi pertanyaannya, tujuan utama dari diberlakukannya hukum persaingan usaha khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya. Jadi jawabannya itu, tujuan utama dari diberlakukannya hukum persaingan usaha adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, mendorong efisiensi ekonomi nasional, menciptakan keadilan dalam usaha, serta menjamin kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing secara jujur. Jadi itu jawabannya. Sudah puas? Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Aihan dengan NPM 43 433 4022 023346. Saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa saya, yaitu hukum persaingan usaha dan praktik monopoli. Dalam era perekonomian global yang semakin berkembang, persaingan usaha menjadi elemen yang sangat penting untuk menciptakan pasar yang efisien dan inovatif. Persaingan usaha yang sehat memungkinkan konsumen mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang wajar, kualitas yang baik, serta berbagai pilihan produk. Namun, dalam praktiknya tidak semua pelaku usaha berkompetisi secara sehat. Beberapa perusahaan berusaha untuk mendominasi pasar dengan cara yang tidak sah yang mengarah pada terjadinya praktik monopoli. Lalu di sini ada pengertian hukum persaingan usaha dan bagaimana peranannya dalam mencegah praktik monopoli. Hukum persaingan usaha adalah peraturan yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar pelaku usaha dalam pasar agar persaingan berjalan dengan sehat, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Hukum ini melarang berbagai bentuk praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menghambat persaingan dan merugikan konsumen. Lalu, apa itu monopoli dalam persaingan usaha? Monopoli dalam persaingan usaha yaitu praktek monopoli yang pemusatan kekuatan ekonomi salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Nah, menurut undang-undang yang sudah tertera dalam pasal 5 tentang penetapan harga tahun 1995 melarang adanya praktik monopoli. Sesuai undang-undang tersebut ayat 1 di mana berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Lalu pasal 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku lagi. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Lalu ada dampak dari praktik monopoli, yaitu ada kenaikan harga. Kenaikan harga dalam pasar monopoli perusahaan memiliki kekuatan untuk penetapan harga tanpa adanya pesaing dan dapat menekan harga. Lalu ada pengurangan pilihan untuk konsumen. Dengan adanya monopoli, konsumen tidak memiliki banyak produk atau jasa. Hal ini berkurangnya kebebasan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga, ada inovasi yang terhambat. Dalam kondisi monopoli, perusahaan tidak memiliki tekanan untuk terus berinovasi atau meningkatkan kualitas produk mereka karena mereka tidak menghadapi persaingan yang signifikan. Dan yang keempat, ada ketidakadilan dalam pembagian kekayaan.
Monopoli dapat menyebabkan konsentrasi kekayaan pada satu perusahaan besar yang menguasai pasar tentunya. Sementara pelaku usaha kecil dan menengah menjadi tidak dapat bersaing, yang pada gilirannya akan memperburuk ketimpangan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, negara membuat sebuah komisi pengawasan persaingan usaha atau yang disingkat dengan KPPU, sebuah komisi untuk mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat dengan tugas melakukan pengawasan. KPPU mengawasi praktik-praktik yang dapat mengganggu persaingan seperti kartel, penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan monopoli. KPU juga mengawasi persaingan usaha dalam ekonomi digital, terutama dalam saat pandemi COVID-19 kemarin. Lalu KPPU melakukan investigasi terhadap terduga pelanggaran undang-undang persaingan usaha dan meminta informasi dan dokumen, memeriksa saksi, dan melakukan investasi lebih lanjut. Lalu ada tantangan yang dihadapi oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya pemahaman tentang hukum persaingan. Banyak pelaku usaha, baik besar maupun kecil, yang belum sepenuhnya memahami prinsip persaingan yang tidak sehat. Ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan pelanggaran yang tidak disadari atau sulit dikenali. Lalu ada keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi penegak hukum. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan persaingan usaha seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, serta kapasitas teknis untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran. Lalu ada praktik monopoli dan oligopoli yang tersembunyi. Banyak praktik monopoli atau kartel yang sulit diidentifikasi karena berlangsung secara tersembunyi dan tidak langsung terlihat. Pelaku usaha seringkali melihat menggunakan strategi yang lebih halus atau tersembunyi untuk menghindari deteksi KPPU. Lalu ada kurangnya sanksi yang efektif. Sanksi yang diberikan oleh KPPU kurang jerak atau kurang berat untuk memberikan dampak yang cukup membuat pelaku usaha tidak sehat membuat jerat. Yang terakhir ada pengaruh politik dalam penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, kepentingan politik atau ekonomi tertentu dapat mempengaruhi implementasi dalam penegakan hukum yang menghambat objektivitas dan transparansi dalam proses hukum. Ini ada contoh pasar monopoli di Indonesia yang cukup besar, yaitu PT Kereta Api Indonesia atau KAI, di mana PT Kereta Api Indonesia adalah contoh lain dari monopoli di Indonesia, terutama dalam layanan transportasi kereta api antar kota. Tidak ada perusahaan lain yang diizinkan untuk menyediakan layanan kereta api jarak jauh di negara ini, sehingga KAI memiliki kendali penuh atas pasar untuk transportasi darat antar kota. Akan tetapi PT KAI tidak melanggar hukum praktik monopoli di negara kita, dikarenakan ketiadaan pelaku usaha lain yang masuk ke pasar yang sama dengan PT KAI. Bisa jadi karena secara alamiah belum tentu ada pelaku usaha lain yang mampu menyediakan produk atau barang atau jasa seperti PT KAI. Dengan kata lain, PT KAI tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya karena menjadi satu-satunya pelaku usaha sebagai penyedia layanan kereta api di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk diajukan. Saya boleh. Jadi gini, jika Anda adalah seorang pengusaha, langkah apa yang akan Anda ambil untuk memastikan bisnis Anda tetap berjalan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat? Gitu aja, terima kasih. Baik, saya tampung pertanyaannya. Bagaimana jika saya menjadi seorang pengusaha? Langkah apa yang akan saya ambil untuk memastikan bisnis saya tetap berjalan? Seperti itu ya. Ya. Tentunya langkah-langkah yang saya ambil yaitu menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan yang wajar, bukan hasil perjanjian dengan pesaing. Lalu menghindari praktik diskriminasi terhadap mitra usaha, sebagaimana sudah ada pada undang-undang dan ayat juga yang tertera.
lalu mengutamakan inovasi dan kualitas produk untuk bersaing di pasar, dan yang terakhir mematuhi regulasi hukum persaingan usaha yang berlaku di negara kita. Cukup. Siap, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Hidayat, NPM 43433422023 163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hukum Persaingan Usaha dan Praktik Monopoli. Yang pertama adalah terbelakang. Dalam era perekonomian global yang semakin berkembang, persaingan usaha menjadi elemen yang sangat penting untuk mendapatkan pasar yang efisien dan inovatif. Persaingan usaha yang sehat memungkinkan konsumen mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang wajar, kualitas yang baik, serta berbagai pilihan produk. Di sini ada beberapa rumusan masalah, ada 4 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha dan bagaimana peranan dalam mencegah praktik monopoli. Yang kedua, apa saja bentuk praktik monopoli yang terjadi dalam pasar dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam menanggulangi praktik monopoli di Indonesia. Poin yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menegak hukum persaingan usaha di Indonesia. Dari mulai poin pertama, hukum persaingan usaha. Ini ada definisinya. Hukum persaingan usaha adalah peraturan yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar pelaku usaha dalam pasar agar persaingan berjalan dengan sehat, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat larangan terhadap praktik monopoli dan perjanjian yang mengatur harga atau pasokan barang secara bersama dan dapat mengurangi persaingan sehat. Praktik monopoli dapat terjadi melalui beberapa cara. Antara lain yaitu yang pertama, penguasaan sumber daya pasar. Ketika suatu perusahaan menguasai sumber daya penting yang dibutuhkan oleh seluruh industri. Yang kedua, harga predatory, menetapkan harga sangat rendah dengan tujuan untuk mengusir pesaing. Yang kemudian dapat menaikkan harga setelah pesaing keluar dari pasar. Yang ketiga yaitu kartel, sebuah bentuk kesepakatan antara perusahaan untuk mengatur harga atau pasokan barang agar tidak ada persaingan yang sehat. Dampaknya yaitu harga tinggi, pilihan konsumen terbatas, penghambatan pertumbuhan, inefisiensi, ketimpangan distribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu upaya KPPU menanggulangi praktik monopoli di Indonesia, yaitu upayanya yaitu untuk mengawasi merger dan akuisisi. Terus ada menangani praktek kartel, penegakan hukum yang tegas, dan juga penyuluhan dan edukasi. Kesimpulannya yaitu praktek monopoli dapat merugikan perekonomian dan konsumen karena mengurangi persaingan, menaikkan harga, serta menghambat inovasi. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga pasar tetap sehat dan kompetitif. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pengawasan yang dilakukan oleh KPPU memiliki peran penting dalam menanggulangi praktik monopoli dan menjaga persaingan usaha yang ada. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Rahmayandi dengan NPM 43404
334 022 022 106. Saya akan mempresentasikan hukum persaingan usaha dan praktik monopoli. Dimulai dari latar belakang. Dalam era perekonomian global yang semakin berkembang, persaingan usaha menjadi elemen yang sangat penting untuk menciptakan pasar yang efisien dan inovatif. Persaingan usaha yang sehat memungkinkan konsumen mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang wajar, kualitas yang baik, serta berbagai pilihan produk. Namun dalam praktiknya tidak semua pelaku usaha berkompetisi secara sehat. Beberapa perusahaan berusaha untuk mendominasi pasar dengan cara yang tidak sah, yang mengarah terjadinya praktik monopoli. Selanjutnya, hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah peraturan yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar pelaku usaha dalam pasar agar persaingan berjalan dengan sehat, adil, dan bertujuan untuk mengatur interaksi antar pelaku usaha dalam pasar agar persaingan berjalan dengan sehat, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya, praktik monopoli. Praktik monopoli terjadi ketika satu atau beberapa perusahaan menguasai sebagian besar pasar sehingga dapat mengatur harga pasokan barang atau jasa tanpa adanya persaingan yang berarti. Praktik monopoli dapat terjadi melalui beberapa cara antara lain, yaitu 1. Penguasaan sumber daya pasar. Ketika satu perusahaan menguasai sumber daya penting yang dibutuhkan oleh seluruh industri. Yang kedua, harga predator. Menetapkan harga sangat rendah dengan tujuan mengusir pesaing yang kemudian dapat menaikkan harga setelah pesaing keluar dari pasar. Yang ketiga, kartel. Sebuah bentuk kesepakatan antara perusahaan untuk mengatur harga atau pasokan barang agar tidak ada persaingan yang sehat. Selanjutnya, undang-undang tentang praktik monopoli dan persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat larangan atau pasokan barang secara bersama yang mengurangi persaingan sehat. Selanjutnya, teori persaingan usaha, yaitu ada 2. 1. Teori pasar bebas berpendapat bahwa pasar akan secara otomatis mengatur diri melalui mekanisme permintaan dan sistem ini. Persaingan yang sehat akan muncul karena perusahaan berusaha menarik konsumen dengan harga dan kualitas terbaik. Yang kedua, ada teori regulasi. Menekankan pentingnya campur tangan pemerintah untuk memastikan bahwa pasar tetap berfungsi dengan adil, melindungi konsumen, dan mencegah perusahaan besar mendominasi pasar melalui praktik monopoli yang merugikan. Selanjutnya, praktik monopoli dan dampaknya terhadap perekonomian, yaitu ada 4 poin. Yang ke-1, kenaikan harga dalam pasar monopoli. Perusahaan memiliki kekuatan untuk menetapkan harga tanpa adanya pesaing yang dapat menekankan harga. Hal ini dapat menyebabkan harga barang atau jasa menjadi lebih tinggi daripada harga yang seharusnya terjadi dalam pasar yang kompetitif. Yang kedua, pengurangan pilihan untuk konsumen. Dengan adanya monopoli, konsumen tidak memiliki banyak pilihan produk atau jasa.
Hal ini menyebabkan berkurangnya kebebasan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Poin yang ketiga, inovasi yang terhambat. Dalam kondisi monopoli, perusahaan tidak memiliki tekanan untuk terus berinovasi atau meninggalkan kualitas produksi mereka karena mereka tidak menghadapi persaingan yang signifikan. Poin keempat, ketidakadilan dalam pembagian kekayaan. Monopoli dapat menyebabkan konsentrasi kekayaan pada satu perusahaan yang menguasai pasar. Sementara pelaku usaha kecil dan menengah menjadi tidak dapat bersaing, yang gilirannya akan memperburuk ketimpangan ekonomi di masyarakat. Selanjutnya, ada upaya hukum untuk mencegah praktik monopoli di Indonesia. Yang ke-1, mengawasi merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi yang berpotensi mengurangi persaingan pasar harus diawasi dengan cermat agar tidak menciptakan kekuatan pasar yang berlebihan. Yang kedua, menangani praktik kartel. Praktik kartel adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk mengatur harga atau pasokan barang secara bersama. KPPU melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kartel. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif seperti denda atau perintah untuk menghentikan praktik yang merugikan persaingan. Yang keempat, penyuluhan dan edukasi. KPPU juga melakukan upaya edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dan larangan terhadap praktik monopoli. Selanjutnya, kasus praktik monopoli di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau bisa disebut Telkom dalam industri telekomunikasi, Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi pada suatu periode mengarah Indonesia atau bisa disebut Telkom dalam industri telekomunikasi. Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia menguasai sebagian besar pasar seluler di Indonesia yang pada suatu periode mengarah pada dominasi pasar. KPPU melakukan pengawasan terhadap Telkomsel untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan posisi dominannya untuk merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Praktik monopoli dapat merugikan perekonomian dan konsumen karena mengurangi persaingan, menaikkan harga,